Jadi sejauh ini kalau kita bicara notaris ya, dengan PPAT itu dua karakter yang berbeda kan. Termasuk juga apa dasar hukum dari kedua profesi tersebut ya. Saya bicara tentang notaris dulu ya, bahwa dalam konteks notaris sebetulnya sudah cukup banyak apa ketentuan yang kemudian melindungi profesi notaris dalam konteks melaksanakan jabatannya gitu ya. Di UJN juga sudah sangat jelas gitu ya, ada yang disebut sebagai majelis pengawas notaris ya. Majelis pengawas notaris itu sendiri terdiri dari tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat pusat gitu ya. Jadi maksud saya tingkat daerah MPD, tingkat wilayah itu tingkat provinsi MPW gitu ya, dan apa tingkat pusat MPP. Kemudian juga itu dalam pelaksanaan kewenangannya sesuai dengan UJN gitu ya. Nah kemudian juga dalam konteks pelaksanaan kode etik gitu ya, di dalam notaris, di dalam profesi notaris ada yang disebut sebagai Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat. Itu yang kemudian dijadikan pegangan oleh notaris. Kalau misalkan ada yang melanggar itu ya bergerak mereka gitu ya, melanggar kode etik maksud saya. Nah kemudian juga sekarang kan ada lembaga pengawas yang baru atau pembina yang baru namanya MKW gitu ya, Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Wilayah ya. Itu juga kan merupakan istilahnya itu pengawasan gitu ya terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Jadi saya bilang kalau dalam konteks notaris memang sejauh ini cukup memadai gitu ya. Jadi baik dalam pelaksanaan undang-undang jabatan notaris maupun dalam pelaksanaan kode etik notaris yang merupakan pilar dari pelaksanaan jabatan notaris itu sendiri. Itu yang pertama dari sudut notaris. Nah sekarang bagaimana dengan PPAT ya? PPAT itu belum ada lembaga yang kemudian dalam tanda petik melindungi anggotanya manakala apakah dia dalam konteks bersalah atau tidak bersalah atau dalam konteks pelaksanaan jabatan. Kita tahu misalkan di dalam UPA kan nggak cerita tentang PPAT ya, kemudian masuk ke pasal 19-nya pendaftaran tanah, kemudian masuk lagi ke itu PP 2497 yang tentang pendaftaran tanah, kemudian masuk lagi kepada PP 3798 tentang peraturan jabatan PPAT, dan kemudian juga penggantinya perubahannya PP 24 tahun 2016 ya. Di situ juga memang tidak disebutkan bagaimana PPAT itu dilindungi dalam tanda petik melaksanakan jabatannya. Di situ bicara tentang sesuatu yang bersifat normatif, bagaimana PPAT itu menjalankan jabatannya, dimulai dari umur, wilayah jabatan dan seterusnya. Tidak ada misalkan bagaimana pelaksanaan jabatan tersebut dilindungi oleh undang-undang, misalkan dilindungi oleh suatu lembaga dan seterusnya, tidak ada. Ya, kita tahu misalkan tadi di notaris ada majelis pengawas notaris ya, ada majelis kehormatan notaris. Di PPAT nggak ada. Oh gitu. Jadi hanya perlindungannya hanya sebatas hak ingkar aja berarti? Iya, kalau misalkan kita bicara tentang perlindungan itu adalah hak ingkar, itu kan secara umum, tidak hanya bicara tentang notaris gitu ya. Ada bahwa pengacara juga punya hak ingkar, gitu ya. Yang ingin kita bangun atau yang ingin kita lebih jauh lagi adalah bahwa PPAT itu dalam menjalankan jabatannya itu ada perlindungan dalam konteks baik organisasi gitu ya, maupun dari lembaga pemerintah yang merupakan kolaborasi gitu ya. Jadi inginnya itu adalah misalkan ada yang namanya majelis pengawas PPAT khusus sendiri ya, sama kita mengadopsi dari notaris juga kan sesuatu yang baik kan, karena kita tahu misalkan satu orang itu punya jabatan notaris dan PPAT dari dalam satu orang gitu ya. Betul. Oleh karenanya notarisnya terlindungi, PPAT-nya juga terlindungi. Bukan berarti ingin agar melindungi dalam konteks membabi buta gitu ya. Orang bersalah dilindungi, tidak. Tetapi pelaksanaan jabatan PPAT itu sendiri kan menghasilkan produk hukum. Produk hukum itulah yang kemudian jadi alat bukti. Nah alat bukti itulah yang kemudian harus dilindungi gitu loh, bagaimana prosesnya. Ya, karena kita tahu misalkan dalam konteks mengambil minuta misalkan ya untuk notaris kan aturannya jelas. Betul, harus minta izin dulu. Minta izin dulu dari MPD dan seterusnya ya. Nah sekarang PPAT mencomot aja. Itu yang kemudian di dalam praktek ya. Dan apakah kemudian hanya bisa diukur atau hanya bisa kemudian dengan hak ingkar? Hak ingkar itu kan hak. Hak itu boleh diambil, boleh tidak kan? Betul. Nah kita ingin malah kewajiban ingkar.
Nah, kewajiban ingkar itu ya wajib untuk kemudian bahwa misalkan penyidik itu tahu bahwa kita punya kewajiban ingkar untuk kemudian tidak membuka isi akte tersebut misalkan. Nah, oleh karena itu maka kenapa kita ngotot dalam tanda petik gitu ya, agar kita atau PPAT itu punya namanya undang-undang jabatan PPAT. Bukan latah karena ada undang-undang jabatan notaris ya, tetapi karena dua hal itu atau dua profesi itu berbeda, tentu harus punya undang-undang yang berbeda juga. Tujuannya sama, bahwa dalam melaksanakan jabatannya PPAT itu merasa terlindungi. Yang tadi saya bilang bahwa tidak ingin membuta sebetulnya, tetapi hanya sebatas bahwa begitu melaksanakan jabatannya itu kita punya jelas gitu. Ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya, apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Tidak hanya sekedar sesuatu dengan PP saja gitu ya. Kalau PP tadi PP 24 2016 itu kan tidak jauh gitu ya, hanya bicara tentang bagaimana secara normatif PPAT itu kemudian melaksanakan jabatannya seperti apa gitu. Tidak ada poin yang menyebutkan bahwa ada perlindungan hukum terhadap yang pertama tentu kita bicara tentang posisi sekarang gitu ya. Posisi sekarang ini masih banyak pihak gitu ya, termasuk juga misalkan instansi hukum lainnya gitu menganggap bahwa yang namanya akte PPAT itu bukan akte yang otentik. Karena kan kita tahu dalam konteks akte otentik itu 1868 menyebutkan bahwa harus diatur oleh undang-undang. Itu poinnya gitu ya, mereka hanya mengambil dari sudut itu. Padahal kan sebetulnya sudah lebih jauh bahwa yang namanya akte PPAT juga akte otentik. Itu satu hal gitu ya. Jadi yang selanjutnya adalah hal lainnya. Nah, terkait dengan otentik dan tidak otentiknya itu kan menjadi sesuatu yang kemudian berkembang kemana-mana gitu ya. Jadi seakan-akan bahwa profesi PPAT itu tidak di bawah undang-undang gitu, atau tidak cukup kuat gitu ya. Nggak ada cantolannya. Nggak ada cantolannya, hanya 1868 gitu ya, dan selanjutnya ke bawah langsung. Ya. Sementara undang-undang UPA itu hanya mencintai tanah secara umum kan. Hanya pendaftaran tanah PP 2497 gitu ya. Nah, yang ingin kita bangun atau yang ingin kita katakanlah dapatkan gitu ya dari undang-undang jabatan PPAT itu tadi yang saya sampaikan, bahwa dalam pelaksanaan jabatannya kita tetap berpedoman kepada undang-undang yang ada gitu, tetapi dalam konteks hasilnya, hasil dari pelaksanaan jabatan tersebut yaitu dalam bentuk akte, kita dilindungi dilindungi dalam konteks yang istilahnya itu konteks yang sebenarnya. Ya, jadi yang terukur gitu ya, bukan dilindungi dalam konteks yang salah dan dilindungi, tidak seperti itu. Ya, kita juga memahami bahwa dalam pelaksanaan jabatan baik notaris maupun PPAT juga kan banyak yang penyelewengan gitu ya. Kalau penyelewengan ya silakan saja, kan memang ada ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang itu dan ketentuan lain lah. Tapi kalau misalkan ada pihak atau ada notaris, ada PPAT yang sebetulnya tidak bersalah gitu ya, yang kemudian malahan dalam tanda petik kriminalisasi, itu yang kemudian harus dilindungi kan. Ya, memang sekarang ini kan sedang diusahakan agar RUU jabatan PPAT itu goal gitu ya. Sekarang kita tahu bahwa memang sedang dalam proses atau di balik ya, di badan legislasi gitu ya. Yang sekarang diutamakan oleh pemerintah sebetulnya adalah RUU pertanahan. Nah, kita ingin di dalam RUU pertanahan itu juga mencantumkan atau mencantolkan tadi ya, karena kan RUU pertanahan tersebut sebetulnya kan bisa terlaksana gitu ya dengan adanya PPAT juga gitu ya, bagaimana misalkan proses pendaftaran dan seterusnya. Nah, kita ingin di dalam RUU pertanahan tersebut ada mencantumkan tadi PPAT gitu ya, yang kemudian nanti menjadi pintu masuk ke RUU jabatan PPAT yang lebih jauh gitu loh. Ya kan, dalam konteks itu kemudian sedang diusahakan oleh PPIPA untuk kemudian disinkronkan ya, dan harapan saya tentu untuk organisasi gitu ya, sekarang kan 2017 ya, mungkin 2018 sudah mulai ini ya, mudah-mudahan apa yang kemudian digagas atau apa yang kemudian diperjuangkan sekarang ini nanti oleh organisasi berikutnya gitu ya, kalau misalkan ada ini baru gitu ya, bisa dilanjutkan gitu ya, karena begitu pentingnya undang-undang jabatan PPAT tersebut untuk melindungi kepentingan anggotanya. Oke.